Tapi Beli lagi. kadang kalau udah update ya, kita baru bisa hero itu, tiba-tiba update, hero itu dilemahin, tiba-tiba metanya berubah. Tapi Ya itu kan ngeselin banget. Kan balik lagi ke ininya, balik lagi ke yang mainnya. Kalau jago mau di nerf juga ya tetap aja jadi MVP. Iya, tapi nggak gitu juga. Kalau levelnya setara nggak bakalan. Dia nggak bakalan bisa ngalahin yang udah di nerf. Soal nerfnya itu kadang-kadang nggak masuk akal untuk online itu. Kadang mereka itu nerfnya itu terlalu tinggi dibandingkan yang lemahin gitu. Kalau misalnya lu kayak gitu terus ya bakalan algoritma gitu-gitu aja, lu bakal dipancing terus untuk bermain game online terus. Lu bakalan spend waktu lu bakal spend duit lu dan sebagainya untuk memancing gamer ya beli produk mereka, beli inian mereka, beli game mereka dan sebagainya. Kalau offline kan ya udah kita main, udah putus, udah selesai, udah menang, ya udah kita happy gitu. Nggak usah mikirin macam-macam. Versus, there is always an opposite side. Kenapa gue milih game offline? Karena dengan memilih game offline, gue nggak perlu sibuk lagi mikirin kuota. Harus ada kuotanya. Dan juga game offline itu sudah jelas alurnya. Kita sudah tidak perlu lagi menunggu update dan sebagainya. Dan juga game offline itu kan kalau game offline itu kan kita mau senang-senang. Jadi kalau offline itu kita bisa bersenang-senang sendirian. Kenapa gue milih game online? Soalnya zaman sekarang game online itu sudah merajalela di dunia pergaman. Dan kita itu jadi tidak merasa sendiri. Kita bisa menghibur diri itu bersama teman-teman. Jadi kita tidak merasa introvert. Jadi game online itu biasa juga pertama sinyal kurang bagus. Kadang kita di daerah tertentu, terus kadang terlebih lagi hujan, lagi badai dan sebagainya. Pernah nggak kadang-kadang sinyal naik turun? Nah kadang itu membuat game itu nge-lag. Nah ketika nge-lag performa nggak bagus, game nggak bagus, jadi kalah. Nah kadang kan kalau misal game online itu kan multiplayer rata-rata, kita bermain dengan orang lain. Nah kadang toksiknya itu juga, multiplayer itu juga mengganggu juga. Kadang kita disalahin, padahal bukan salah kita, kadang-kadang salah cuaca, salah teman yang lain dan sebagainya. Kadang nyebelinnya di situ game online. Kadang kita sudah bermain bagus, tapi ternyata menurut mereka tidak bagus. Nah kalau misalnya game offline itu, kan kita sudah tahu alurnya dan semua kontrol itu di kita. Jadi ya kita kalau misalnya mau offline ya suka-suka kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri dan sebagainya. Dan juga fungsi untuk bermain game itu kan kita buat senang, bukan buat berlomba-lomba mencapai yang tertentu, bukan berlomba-lomba untuk menjatuhkan lawan dan sebagainya, menaikkan level. Padahal kalau di online itu ada algoritma tertentu yang mereka biasanya untuk mengalahkan kita, supaya kita bermain terus. Kadang-kadang gitu. Nah update-nya juga kadang-kadang game online itu terlalu cepat. Misalnya kita ada rank tertentu. Nah ketika baru berapa puluh hari atau berapa bulan sudah update terbaru. Nah kita mau nggak mau harus mengikuti. Sedangkan kalau game offline itu kadang-kadang kita suka, kalau game offline itu ya kita sudah ada alurnya. Kita juga tahu level-levelnya dan levelnya itu juga udah pasti. Jadi kita lebih menyenangkan aja bermainnya untuk menggunakan game offline dibandingkan online. Soalnya kalau online suka gitu yang tadi dibilang, toxic player banyak banget, kadang sinyalnya jelek. Dan juga kalau misalnya kita mau menggunakan skin tertentu atau emblem atau apapun, itu mengeluarkan biaya lagi, ada biaya diamondnya dan sebagainya. Nah di situ kan kita juga jadi banyak pengeluaran duit juga. Sedangkan offline itu ya kita main aja, enjoy main dan sebagainya. Nggak perlu kayak misalnya embel-embel harus beli skin buat nambahin attack speed, harus beli ini, harus nambahin kekuatan dan sebagainya. Nah itu kan jatuhnya udah bisnis, bukan game untuk menyenangkan. Sedangkan di game itu kan pada hakikatnya untuk membuat pemain itu senang, bukan membuat menjadi semakin banyak pengeluaran dan sebagainya. Itu banyak sekali kekurangan game online dibandingkan game offline. Karena online itu seperti itu, jadi terlalu banyak embel-embel yang dibumbui sebagai game. Padahal kita juga kalau sebagai pemain kan ya udah kita senang-senang aja untuk bermain game. Walaupun
game offline juga nggak semuanya itu mesti harus sendiri mainnya. Kan game offline juga ada yang bisa bermain rame-rame juga, walaupun harus connect, harus ada pairingnya atau apa gitu, ada ID-nya. Dan nggak semuanya juga offline itu bisa sendiri. Tapi emang rata-rata untuk game offline itu emang sendirian, dan itu buat menyenangkan diri sendiri ketika kita dalam kondisi bosan atau apapun atau dan sebagainya, kita dimanapun ya kita bisa bermain. Sedangkan kalau game online kan harus kita mencari lawan, harus mencari rank dan sebagainya, dan kita harus punya internet dan juga di kondisi yang tertentu saja. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya kemungkinan juga nggak bisa. Contohnya kan kayak di mana, misalnya kita lagi lagi touring ke gunung dan sebagainya, kayak gitu ya. Jadinya menurut saya sih nggak worth it untuk memainkan game online. Menurut gua kalau misalnya kayak tentang jaringan atau apa, di mana sih di Indonesia ini yang udah nggak kecapai sama internet di pegunungan pun sekalipun gitu ya. Kayak daerah, contohnya kita ngambil daerah Jawa Barat, daerah Garut yang pedalaman itu pun sudah ada jaringan internetnya. Jadi nggak usah perlu khawatir kalau misalnya tentang jaringan. Dan mau dimanapun kita main, kayak contohnya di kafe juga itu udah disediain kayak wifi gratis. Ya kan, di kafe lah kita di daerah juga ada wifi gratis. Di Garut itu di spill dikit, di Garut itu ada namanya untuk Munda Corner. Jadi itu buat anak-anak bermain game online. Oke. Dan offline ini kalau menurut gua itu ngejadiin diri kita itu jadi introvert. Ya, jadi introvert, jadi kita sendiri aja di kamar gini gitu kan. Jadi keseruan main gamenya itu kurang. Dan kalau lo lihat antara kalau lo lihat di Google Play itu game offline sama online itu lebih gedean offline. Contohnya kayak di Candy Crush itu sampai 100 mega lebih. Ya, 100 mega lebih. Terus ada game, kalau lo tahu apa ya, yang game horor-horor gitu. Nah, itu dia sampai 200, 300. Apalagi kalau yang kayak game gaje itu kayak offline-nya kayak parkir kayak gitu kan. Itu sampai 300 mega gitu. Menurut gue itu sih ya tambah lebih banyak kuota pengeluaran kita daripada main game online sih gitu. Gimana, tertarik nggak untuk bermain game offline dibandingkan online? Soalnya coba kalau misalnya lu main game nih di pesawat atau di kapal laut, coba gimana kalau main game online? Kan nggak boleh internet nyala atau sebagainya, pasti sinyal susah dong di situ. Sekarang orang mana sih mau main game di pesawat atau di transportasi lain lah, kayak di kapal kayak gitu kan, yang ada pusing gitu kan. Ya udah kita tunda aja dulu main gamenya gitu kan. Kalaupun itu yang nggak ngaruh sih buat pindah ke game offline lah gitu. Soalnya ya cuma sendirian doang, nggak rame gitu kan. Kan game offline itu dia bisa main multiplayer. Coba sebutin itu game apa sih? Oh, jadi maksudnya multiplayer itu bukannya kita multiplayer di HP masing-masing. Jadi itu biasanya itu multiplayernya itu kita bisa bermain dengan lawan, tapi dengan satu HP. Contohnya kayak bermain catur. Tuh, kita bisa menggunakan HP kita mengajak teman kita untuk menjadi lawannya. Tapi di dalam satu handphone atau dalam satu permainan yang sama. Terus juga contohnya juga ada yang kayak time zone gitu atau apa. Emang kebanyakan offline itu lebih ke single player. Tapi yang nggak memungkinkan juga, ada juga yang multiplayer yang kayak tadi, yang kita bisa mengajak teman kita. Dan juga kalau offline kan, walaupun multiplayer kita bisa ngajaknya langsung, nggak lewat internet, nggak lewat cuman voice call. Kita bisa ketemu langsung, kita bisa nyamper langsung, kita bisa ngobrol langsung dan sebagainya. Jadi lebih, kalau misalnya pertemanan juga lebih dapat pertemanannya. Jadi kita bisa komunikasi langsung ke orangnya. Kalau online kan kita by call, by suara, by internet. Kadang miskomunikasi juga terjadi begitu saja kan ketika bermain. Nah, itulah keunggulan di offline. Kita bisa komunikasi langsung dan bertemu dengan teman kita langsung. Sehingga kita bisa bertemu bersama-sama di suatu tempat. Jadi pertemanan kita lebih awet juga. Tadi kan dibahas itu offline itu genrenya itu makan banyak memori atau megabyte-nya gede.
Itu kan kalau game offline itu cuma sekali download. Sedangkan coba kalau misal game online ya, lu download nih 10 mega, 50 mega, yakin nggak ada update besoknya? Pasti ada update lah. Nah coba kalau lu kalkulasiin, itu lebih gede dibandingkan offline untuk secara megabyte-nya gitu. Gimana itu kalau kayak gitu? Kan nggak kontra banget. Oke, udah. Oke. Sekarang gini Budi, di game offline udah map pertama 90 mega ya, kayak contoh parkir 3D mobile apa gitu kan. Coba lu kalau mainin selama berapa menit aja, itu pasti iklan muncul. Sekarang video berapa menit? Video setiap kali lu main 10 menit, 15 menit ada iklan. Itu lu mau main atau nonton video? Kayak gitu kan. Tapi game online emang nggak ada iklan? Kan ada juga. Game di mananya, di sebelah mana? Kayak Mobile Legends contoh. Di sebelah mana ada iklan? Kadang-kadang iklan di dalam include di game itu sendiri. Mobile Legends tahu gue kagak ada. Di selama main gue nggak ada iklan. Kalaupun ada pun video di Mobile Legends itu dia itu event. Jadi eventnya itu kayak MLCC kalau nggak salah ya. Nah itu dia kan cuma video streaming, itu pun nggak ya, itu kalau kita mau nonton boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak menyedot ke memori kita atau ke kuota kita. Berarti ada iklannya juga dong online. Nah itu kan iklan, itu kan video untuk kita mau nonton atau enggak, itu langsung ke streaming. Jadi bukan berbasis kita harus download satu aplikasi apa kayak gitu. Kayak gitu paling. Offline kan juga bisa di skip juga, bisa di skip itu iklannya dan sebagainya. Oke, di skip itu selama 15 detik baru bisa di skip. Jadi kita kayak nonton iklan lah, kita ini mau main game atau mau nonton iklan kayak gitu. Iya, nama juga game gratis. Kalau game gratis, kalaupun offline yang bayar juga nggak ada iklan kan offline dan yang bayar juga itu nggak ada iklan kalau yang bayar. Game apa, game offline di handphone apa yang nggak ada iklan? Kalau misalnya game offline yang bayar itu gue belum pernah coba. Tapi kalau yang misalnya di iOS itu kan bayar, itu pasti nggak ada iklannya. Game di iOS itu nggak ada iklannya. Oke, sekarang gini deh Bud ya, kayak di contoh kita ngambil di solitaire yang game kartu-kartu gitu. Solitaire. Nah itu dia gue main satu level. Gue pernah waktu itu main satu level, dia langsung ada iklan lagi. Main satu level iklan lagi, buset, ini gue jadi kayak nonton iklan doang gitu, kayak bukan main game gitu. Jadi kerasa kurang gamenya tuh kurang gitu loh. Jadi nggak ada tes buat mainnya gitu loh. Iya, mungkin itu lu lagi mainan solitaire. Mungkin kalau misal lu main yang lain atau apa, misalnya Subway Surfer, kalau nggak Zombie Tsunami, itu dikit kok iklannya, offline-nya. Nah, berarti itu ada iklan dong berarti. Emang ada iklan, gue akuin kalau yang gratis itu ada iklan. Nggak ada yang nggak ada iklan. Soalnya emang gratis. Soalnya dia kan butuh AdSense. Kalau misalnya lu bayar, ya nggak mungkin ya ada iklan. Soalnya ya kita udah beli hak game dia gitu. Kalau lu ngerasain yang bayar pasti nggak bakal ada iklan gitu. Kalau misalnya lu online nih, lu toxic player banyak misalnya ada itu, lalu nanggepinnya gimana? Kalau offline kan lebih enak, lebih enjoy aja mainnya. Nah justru itu kelebihan dari game online. Jadi kita itu bisa ngeiniin emosional kita dari segi psikologis kita, jadi terbentuk supaya kita jangan ngikutin itu loh gitu. Tapi masalahnya toksiknya itu udah parah banget di game online. Bukan yang cuman yang lu bilang cuman gitu doang. Itu udah parah, kadang-kadang ngatainnya udah ungkapan yang udah di luar nalar dan sebagainya. Kadang kan gitu. Nah, sebagai gamer gitu, jadi kita harus bisa ngebedain tuh mana toksik, mana yang emang gimana maksudnya? Toksik itu malah menurut gue itu sebuah ininya lah. Kalau sebuah bumbunya kalau dimasakan itu ya. Jadi ya lu kalau mau jadi orang toksik ya udah silakan toksik gitu. Jadi kan itu juga kita jadi bisa tahu karakteristik seorang itu seperti apa. Tapi kan kita nggak tahu itu siapa. Itu kan random people yang kita temukan di internet. Ya kalau misal lu mau main game ya game yang buat seneng-seneng aja, nggak usah sampai yang marah-marah sampai banting meja, aneh lempar gelas dan sebagainya. Lu juga suka gitu ya main game online ya? Gitu. Lu suka gitu, pernah main game online gitu? Enggak. Gue pernah main game online, pasti pernah. Tapi berarti toxic juga lu? Masuk game toxic? Kalau toxic sih enggak. Cuman kan gue ngeliat lawan bicara gue, lawan main gue, itu kan people random dan sebagainya, seluruh negara dan sebagainya. Itu benar-benar algoritma acak. Itu kan kita nggak tahu siapanya. Nah, makanya mereka bisa toxic kayak gitu. Nah, karena itu kan tadi kata lu game online itu dari seluruh dunia. Nah, itu juga suatu kelebihan game online. Kita bisa kenalan orang baru. Kita tahu
bahasa-bahasa baru gitu. Walaupun ya bahasa kasar, tapi di suatu negara ya namanya belajar bahasa ya kita pasti yang kasar-kasarnya dulu dong, gak mungkin yang halus. Walaupun teman baru juga, tapi kalau misalnya orang yang nggak jelas ya aneh juga, kita juga malas juga. Terus juga yang misalnya game online itu update mulu, lu nggak bosen apa update mulu? Karena gini deh, update itu kayak contoh di Mobile Legends ya, update itu paling sering berapa lama sih? Paling juga seminggu sekali juga enggak, sebulan sekali. Tapi itu lumayan sering loh segitu. Tapi itu jadi lebih seru kan, jadi kayak grafiknya itu meningkat, bagus, suara, jadi jaringan pun diperbaikin lagi sama mereka. Tapi lu bakal tahu nggak akhirnya gimana update-nya itu? Kan kita nggak tahu. Kalau game offline itu udah ketahuan akhirnya gimana dan sebagainya. Sekarang kayak Mobile Legends ya kan, kita udah tahu akhirnya kita harus ngancurin satu turret tuh. Iya. Satu markas orang udah gitu kan. Tapi kan di situ kita ngebangun strateginya. Dari strategi itu gimana kita caranya bisa memenangkan suatu pertandingan. Tapi kan setiap di update itu pasti ada hero yang di buff, di nerf, yang dikuatin, yang dilemahin. Nah itu kalau lu nggak update terus, lu nggak belajar terus ya lu bakal ketinggalan zaman, ketinggalan meta namanya itu. Kalau gitu, kalau offline kan nggak perlu, kita ya udah game itu ya itu aja, udah kita mainin terus sampai tamat, sampai bosen, sampai itu ya udah kita enjoy aja gitu main game ya. Nggak online kan update terus kita harus belajar dan sebagainya. Nah karena itu keunggulan mau game online, soalnya kita jadi tahu nih pakai hero ini kelemahannya gimana, pakai game ini pakai hero ini kelemahannya gimana gitu. Jadi kita belajar juga, belajar buat strategi itu kita masih buat ngalahin musuh pakai hero ini pakai build-nya apa kayak gitu kan. Tapi kadang kalau udah update ya kita baru bisa hero itu, tiba-tiba update hero itu dilemahin, tiba-tiba metanya berubah. Tapi ya, itu kan ngeselin banget. Kan balik lagi ke ininya, balik lagi ke yang mainnya. Kalau jago mau di nerf juga ya tetap aja jadi MVP. Iya, tapi nggak gitu juga. Kalau levelnya setara nggak bakalan. Dia nggak bakalan bisa ngalahin yang udah di nerf. Soal nerfnya itu kadang-kadang nggak masuk akal untuk online itu. Kadang mereka itu nerfnya itu terlalu tinggi dibandingkan yang lemahin. Kalau misalnya lu kayak gitu terus ya bakalan algoritma gitu-gitu aja, lu bakal dipancing terus untuk bermain game online terus. Lu bakalan spend waktu lu bakal spend duit lu dan sebagainya untuk memancing gamer ya beli produk mereka, beli inian mereka, beli game mereka dan sebagainya. Kalau offline kan ya udah kita main, udah putus, udah selesai, udah menang ya udah kita happy gitu. Gak usah mikirin macam-macam. Kayak contohnya gini deh, gua ngambil buat offline ya. Kayak game horror. Iya. Game horror apa sih yang granny gitu? Pernah dengar lo? Resident Evil misalnya. Bukan, yang zaman dulu granny apa gitu itu adanya di handphone apa ya dulu bawa Nokia gitu. Bukan Nokia juga sih. Dan Android gitu ya. Iya, Android. Nah, itu kan sampai udah level segitu ya udah gitu. Nggak ada lagi. Ini kita harus gimana lagi sih gitu. Jadi kan itu bosan doang. Bikin bosan itu tuh gitu kan. Ya emang kelebihan salah satu game offline itu alurnya itu sudah jelas. Kita sudah tahu kapan iniannya menaik levelnya, terus kapan raja terakhirnya keluar dan sebagainya ya emang udah jelas. Emang ketika kalau offline kita udah tamat, udah apapun itu tergantung kita mau ngulang apa tidak. Kalau tidak mau ngulang ya kita cari game offline yang lain. Tidak seperti dengan online. Kalau online update terus nggak ada ujungnya. Kita nggak tahu ujungnya sampai kapan itu update-nya. Sampai developernya itu mungkin perusahaan game itu bangkrut. Dari si developer nih ya, kalau misalnya game offline developer ya nggak perlu dikejar-kejar update-annya gitu. Kalau misalnya kita bikin ya kita bikinnya berdasarkan timeline aja. Walaupun kita mau rilis ke Play Store kemanapun itu ya kita pasti sudah harus siap dong ituannya. Coba kalau misalnya online developer gamenya pasti dikejar-kejar, pasti ada timeline-nya yang harus 30 hari harus ini. Terus belum kalau misalnya game itu udah terlalu lama, udah terlalu mentok coba mau update apa lagi kalau misalnya online gitu. Nah sekarang gini Bud, kalau ngomongin dari developer, coba lu lihat perbandingan antara online sama offline ya. Mobile Legend itu dia developer Mobile Legend lah gitu ya, sama developer kayak misalnya game apa ya, Candy Crush atau misalnya game apa gitu kan. Itu kan dari segi penghasilan lebih gedean mana? Lebih menguntungkan mana? Game online atau offline? Kalau misalnya penghasilan itu tergantung genre gamenya sama perusahaannya. Itu nggak ngaruh kita developer game yang rame atau enggak. Itu udah masalah kebijakan perusahaan aja. Kalau misalnya lu jago dan sebagainya, coba kalau lu misalnya
jadi developer di Atari game, kalau nggak Sega atau di Nintendo, lu bandingkan sama yang software house, production house game yang masih kecil, ya pasti kalah lah, nggak mungkin gaji lebih gede dibandingkan ini. Lebih mendingan online, soalnya kalau online itu kita jadi uang kita tuh terus ada gitu, bergulir. Maksudnya kayak contoh di Mobile Legends atau di game apalah gitu ya yang setara kayak gitu, itu mereka update itu buat apa? Buat tambah keseruan lagi. Asalnya cuma 5 versus 5, bisa jadi kan mungkin nanti 6 lawan 6 atau misalnya berapa, jadi lebih banyak. Terus sama kayak yang baru ini, kayak Mobile Legends di Banned-nya, itu kan Banned jadi 10. Nah itu kan jadi kita ada peluang, gimana sih kita yang biasanya kita main satu hero kita di ban, kita jadi belajar lagi game yang lain gitu kan. Nah itu makanya itu kenapa developer itu harus nge-update. Jadi kita juga harus tahu harus nge-research lagi gitu. Jadi kan itu ya mengalir terus gitu uang gitu. Tapi walaupun ngalir terus ya, lu juga bakalan ketika nanti game online lu udah mentok, pasti juga lama-lama bakal ditinggalin. Soalnya game online juga banyak juga yang ketika update ada game online baru juga bakalan ditinggalin juga. Sedangkan kalau developer game offline ya, kita misalnya rilis satu, kita cuman copy aja hak lisensinya di kita ada royalty namanya. Nah itu kan juga ngalir juga, nggak ada masalah dong untuk jadi developer game offline dibanding online. Itu kan cuma sekali dari download kan. Coba lihatlah kayak game-game online, dia bisa menghasilkan uang juga buat para pemainnya ya, kayak misalnya kayak Free Fire, tembak-tembakan tuh. Nah dari satu itu kan dia membuat turnamen. Nah itulah suatu caranya kreatif dari developer itu biar pemain-pemain itu tidak bosan. Jadi adain turnamen, terus hadiahnya yang lumayan buat para pemain. Nah sekarang kalau kayak game offline, paling yang ada turnamen apa? PES. Paling ada itu juga bukan handphone ya. Coba kalau turnamen di game offline apa? Ada nggak? Ya kalau misal bisa menghasilkan uang gitu. Turnamen di game offline itu emang jarang. Tapi kan kita juga bisa menghasilkan duit dari misalnya streaming game. Kalau nggak kita main game terus kita upload di YouTube, di media-media sosial, bisa menghasilkan uang. Kayak itu juga sama aja. Kita juga bisa menghasilkan uang dengan cara lain. Soalnya game itu kan hakikatnya itu sama. Kita juga bermain game untuk menyenangkan dan mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Maupun offline juga bisa menghasilkan yang gue bilang. Kita bisa main, upload di YouTube, terus dapat AdSense dan sebagainya. Game terkenal kita juga bisa kok jadi brand ambassador game. Misal jadi iklan yang tadi yang dibilang itu offline. Kita jadi BA-nya bisa, nggak perlu harus online main dan jadi pro gamer sebagainya. Nah sekarang kan kalau misalnya kayak gitu, kita ketahui tadi dari YouTube ya. Nah itu berarti penghasilan cuma satu dari streaming YouTube, bener. Nah kalau misalnya online, udah kita dari yang game kayak Mobile Legends gitu ya, tiap hari Sabtu suka ada turnamen tuh, itu kan lumayan hadiahnya gitu kan. Kadang hadiahnya skin gitu yang harusnya kita bisa beli tapi jadi gratis gitu kan. Terus penghasilan kalau misalnya ada turnamen online-nya, nah itu kan jadi penghasilannya udah 2 kali lipat. Jadi kita bisa juga dari game, kita juga bisa streaming juga kalau online bisa. Jadi kita penghasilan 2 kali lipat kalau buat dari segi gamernya ya. Game offline juga bisa kan tadi yang gue bilang. Berarti itu cuma satu kan dari YouTube doang. Bisa juga jadi brand ambassador dari sebuah game. Kalau gitu online bisa dong jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat maksudnya? Iya kan tadi kata lo bisa jadi brand ambassador. Misalnya begitu pula di online. Di online juga kalau misalnya gue jadi pro gamer lah gitu kan. Nah gue juga bisa jadi ambassador dong. Offline juga bisa? Ya, berarti offline cuma berapa? 2? Online? Bikin turnamen juga bisa, karena turnamen juga offline. Game apa coba? Misalnya kayak game PES dan sebagainya, misalnya kalau berbasis Android? Bisa aja, kayak misalnya catur atau apa, kan bisa game juga dijadiin. Kalau catur itu gua lihat itu malah jadi online lagi loh. Game yang di YouTube nih. Enggak, kalau misalnya kita turnamen kan nggak boleh online. Itu koneksi internet juga ngaruh, takutnya ada yang gerakin. Kalau misalnya lu lomba game online nih, itu rata-rata offline kalau ketika turnamen. Soalnya mereka takut ada yang jokiin atau yang ada yang ngendaliin. Kayak misalnya lu sebelum ada Mobile Legends ada Dota namanya. Itu kalau lu offline yang the internasional itu lokal mainnya, bukan online.
walaupun dia aslinya game online, soalnya bakalan takut ada hacker masuk dan sebagainya. Soalnya tuh rawan sekali, soalnya hadiahnya tuh lumayan besar ya. Makanya semuanya juga bakalan bisa jadi offline juga. Mau kita jadi turnamen offline ataupun sebagainya itu juga masuk. Cuman masalahnya tergantung rules-nya aja gimana perusahaannya. Untuk masalah untuk masalah income, penghasilan dan sebagainya itu kan tergantung dari perusahaan dan gamenya juga. Kalau nggak laku ya mau lu online segede apapun, kalau lu nggak laku, nggak ada sponsornya, nggak ada yang main ya gimana dapat income-nya juga, nggak ada dong. Ya tapi kan kayak misalnya tadi kata lu catur ya. Lalu gua ambil yang contoh dari lu ya, yang catur. Nah catur kan itu juga dari jadi gua lihat ya yang streaming yang turnamen itu dia dari misalnya dari Inggris sama misalnya orang Jerman atau orang mana gitu kan, itu dia tetap online, nggak ada yang offline. Tapi itu turnamen kecil. Tapi kan turnamennya dia berbasis ke ini kan, streaming YouTube kan, atau ke streaming satu itu ada embel-embel lagi. Nah tapi berarti kan itu dia online juga menggunakan jaringan. Tapi kalau gitu, misalnya yang udah gede ya nggak mungkin online lah. Mereka harus datang ke venue-nya dan lihat langsung supaya nggak ada cheat-cheatan dan cheat engine dan sebagainya, cheating dan sebagainya. Harus offline. Setara Mobile Legends juga bakal offline kalau misalnya harus lokal jaringan kalau misalnya dia udah turnamen gede. Soalnya itu bahaya, soalnya banyak joki dan sebagainya yang main itu. Walaupun kadang-kadang emang turnamen besar juga pasti dilokalin semuanya. Makanya bisa offline juga sebenarnya. Kalau lu semua pencinta game offline, lu harus pilih gue. Soalnya game offline itu lebih menyenangkan dan lebih jelas alurnya. Mungkin kalau misalnya itu vote di bawah ini dan komen, like, dan subscribe. Kalau lu ngerasa diri lu itu Gen Z zaman-zaman sekarang nih ya, dan lu mau menambah penghasilan dari game, ya lu harus milih game online. Kalau lu emang setuju sama gua, bisa vote di bawah ini ya, komen.